老子成全你！这些城里来的家伙。 控制三柄冰玄剑的同时， Halo sobat santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Ya nggak sehat, disehatin aja ya sob, biar nggak ribet. Oke sob. Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih, Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya nih sob, yaitu film yang berjudul Material Universe. Film itu adalah film Donghua pertama yang Mimin bahas di channel ini. Namun film itu adalah season 1, dan untuk part ini akan membahas Material Universe season 2. Ya biar ada kelanjutannya gitu sob, kan nanggung ya. Sebelumnya Mimin saranin yang belum nonton season 1-nya, silahkan nonton terlebih dahulu ya sob, karena ceritanya akan saling berhubungan. Dan untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Eits, tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk tekan tombol subscribe dulu ya sob. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film memperlihatkan Lindong dan pasukannya yang sedang membawa batu Yang Yuan milik klan Lin. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekumpulan bandit gunung yang tiba-tiba memanah mereka. Kemudian Lindong menyuruh Lin Hong untuk pergi terlebih dahulu, sementara Lindong akan menahan bandit-bandit itu.林红，带着大家先走。Setelah sampai di kotanya, Lindong menceritakan kejadian itu ke ayah dan kakeknya yang bernama Lin Zhentian. Lin Zhentian menyuruh Lindong untuk menghentikan pengiriman batu Yang Yuan dari Ironwood Manor. Setelah itu, Lindong mencoba berkultivasi untuk menembus sil simbol master tingkat 3, namun ia gagal melakukannya. Kemudian Lindong diberitahu Xintan bahwa ia dipanggil oleh Grandmaster Yan untuk segera menemuinya. Lindong pun segera pergi ke sana bersama Xiaoyan, singa api miliknya. Ketika Lindong sampai di simbol Master Guild, ia kagum akan keindahan tempat itu, dan ia dijemput oleh seniornya untuk menemui Grandmaster Yan. 有劳您了，林登小友，老师已等候多时了，请随我来。 Saat Lindong berjalan menuju rumah Grandmaster, tiba-tiba ia diserang oleh Si Yu. 想要参加塔斗，先过了我。哼，又是你林动。碎元素，化神阵，哎，好了，你们两人。 Pertarungan mereka dihentikan oleh Grandmaster Yan. Dan ya masih sama seperti season 1. Sikap dari Si Yu masih sangat dingin sekali terhadap Lindong dan selalu menyombongkan dirinya. Grandmaster menjelaskan bahwa simbol Master Guild di kota Yan sudah kalah dalam Tower Battle 2 kali, dan jika selanjutnya kalah lagi, maka simbol Master Guild di kota Yan akan berganti pemilik. Dan ternyata tujuan Lindong dipanggil Grandmaster adalah untuk meminta bantuan kepada Lindong untuk ikut berpartisipasi bersama dengan Si Yu pada Tower Battle yang akan dilaksanakan pada 2 hari lagi.
dan mengalahkan simbol Master Guild kota Tianhuo, yaitu kota yang mengalahkannya dalam Tower Battle yang sebelumnya. Karena mengingat Grandmaster Yan pernah menolong Xintan, Lindong pun bersedia mengikuti pertandingan pada Tower Battle itu. Di sisi lain, tim dari kota Tianhuo sudah sampai di kota Yan, dan guru mereka menyuruh muridnya, yaitu Cao Zu, untuk memata-matai murid yang ada di sana. 凯旋而归，哈哈哈哈哈！行吧，盐城那帮年轻服饰就是这个。摸摸盐城服饰会这帮年轻弟子的塔斗的关键，还得看你了。 Saat dalam perjalanan pulang, Lindong dan Xiyu melihat murid Grandmaster Yan diserang oleh seseorang. Mereka pun menghampirinya, dan ternyata orang itu adalah Cao Zu. Kemudian Xiyu mendorong Lindong sehingga ia masuk ke dalam arena pertempuran. Sempat menolak bertanding, namun tiba-tiba Lindong diserang Cao Zu, dan terjadilah pertarungan antara mereka. 最减速，无意明拳剑。 原来是，这小子的精神力竟如此强悍，何时出了这么厉害的角色？无意明拳剑。 Singkat cerita, Lindong mampu memenangkan pertandingan itu, dan bahkan ia mampu menyerap misterius Ash Sword milik Cao Zu dengan bantuan Spirit Emblemnya. Scene kemudian berpindah ke hari selanjutnya, memperlihatkan Lindong yang sedang berkultivasi. Ia merasakan kekuatan mentalnya meningkat pesat akibat menyerap misterius Ash Sword milik Cao Zu. Di keesokan harinya, tibalah saatnya acara Tower Battle dilaksanakan. Lindong pun segera pergi ke simbol Master Guild. Saat sampai di sana, ia dijemput oleh Xiyu. Setelah sampai di tempat pertemuan, terlihat di sana sudah ada para peserta dari kota Yan maupun kota Tianhuo. Di sana, Lindong disambut salah satu senior dari kota Tianhuo yang bernama Liu Long. Ia bermaksud meminta Ash Sword milik Cao Zu yang sudah diambil Lindong kemarin. Namun Lindong berpendapat Cao Zu yang mencari masalah padanya, dan ia memberikan Ash Sword miliknya sendiri pada Lindong. Hampir sempat terjadi keributan di sana. Namun kemudian para Grandmaster dari kedua kota itu datang menghampiri para peserta. Pemimpin tim kota Tianhuo yaitu Grandmaster Han Yun sempat merendahkan kekuatan Lindong dan sudah menyimpulkan bahwa timnya lah yang akan memenangkan lagi pertandingan itu. Lalu ia mendesak Grandmaster Yan untuk segera memulai Tower Battle. Padahal saat itu Grandmaster Yan sedang memberitahu peraturan pertandingannya. Dan simbol Master Tower pun secara resmi telah dibuka. Para Grandmaster menyuruh murid-muridnya untuk segera pergi ke simbol Master Tower itu. Grandmaster Yan sangat berharap sekali Lindong tidak mengecewakannya. Kemudian saat di lantai 1 terdapat pilar cahaya kekuatan mental. Mereka harus memasukinya untuk naik ke lantai 2. Saat Lindong ingin memasukinya, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi, di mana cahaya itu merespon kekuatan mental Lindong, dan tubuh Lindong mulai menyerapnya. Hal itu membuat kekuatan mental Lindong menjadi bertambah kuat. Di sisi lain, para Grandmaster dapat melihat keberadaan para peserta melalui hologram simbol Master Tower. Grandmaster Han Yun mengejek Grandmaster Yan dikarenakan ia mengira Lindong terjebak di lantai 1. Padahal saat itu Lindong sedang menyerap kekuatan mental pada pilar cahaya itu. Setelah selesai menyerap, Lindong segera naik ke lantai berikutnya. Di sisi lain, Zhu Tong mendahului semua peserta yang sudah mencapai lantai 5.
Dan ia segera menuju lantai 6 dan disusul oleh Ziyu di belakangnya. Dan di belakangnya lagi ada Cao Zu dan Liu Long yang ingin naik ke lantai 6. Namun sayangnya tekanan kekuatan mental di lantai 5 sangat kuat sehingga mereka tidak bisa naik ke lantai 6. Liu Long menyadari bahwa ia tidak akan mampu melanjutkan ke lantai berikutnya karena kekuatannya yang tidak cukup untuk melawan tekanan kekuatan mental di lantai 5. Dan ia hanya mengandalkan Zutong. Kekuatan dan tenaga mereka tidak akan dibuang sia-sia untuk mencoba mencapai lantai 6, karena ia akan menggunakan sisa tenaganya itu untuk mengambil alih S-Word milik Cao Zu. Mereka berencana untuk memberi pelajaran pada Lindong dan akan menghalangi jalan Lindong mencapai lantai selanjutnya dengan mematahkan tulang-tulangnya. Saat Lindong sudah mencapai lantai 5 dan akan menuju lantai 6, tiba-tiba ia ditarik oleh Liu Long. Lindong sudah ditunggu oleh Liu Long dan Cao Zu. Mereka semua saling meremehkan dan saling menyombongkan diri masing-masing. Liu Long meminta Lindong untuk menyerahkan S-Word milik Cao Zu. Bahkan Liu Long akan membayar Lindong 20.000 batu Yan Yuan sebagai tanda kompensasinya. Namun Lindong tidak setuju untuk mengembalikannya, dan terjadilah pertarungan di sana. 老子成全你！ 这些城里来的家伙， 控制三柄冰玄剑的同时， Awalnya Lindong meremehkan kekuatan mereka, namun setelah mereka menggabungkan kekuatannya, mereka menjadi sangat kuat. Bahkan Lindong kewalahan menghadapi mereka. Namun di saat Lindong terpojok, beruntungnya Lindong karena daya serap dari engine misterius seal simbolnya mulai aktif. Dan lagi-lagi Lindong mampu menyerap energi mental yang menyelimuti pedang itu. Lindong pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Dan sebagai gantinya, karena mereka tidak diapa-apakan oleh Lindong, mereka harus membayar 50.000 batu Yuan. Dan di sini, Mimin mulai paham apa itu strategi marketing yang sebenarnya. Aduh, bisa aja Lindong. Dan setelah itu, Lindong pun mulai naik untuk menuju lantai 6. Scene berpindah dengan memperlihatkan Ziyu yang mencoba bertahan di lantai 6. Namun nampaknya, ia sudah tidak kuat untuk mencapai lantai ke-7. Di atas Ziyu sudah ada Zutong yang sudah bisa menembus dinding lantai 7 dan ia segera masuk ke sana. Namun Ziyu mulai tidak kuat, bahkan ia sampai jatuh ke bawah. Tiba-tiba saat ia sudah tidak berdaya lagi, badan Ziyu dipegang oleh Lindong dan Ziyu sangat tidak menyangka kalau Lindong mampu mencapai lantai 6. Ziyu mulai putus asa karena Zutong sudah mencapai lantai 7. Namun Lindong tidak akan menyerah begitu saja karena ia sudah berjanji tidak akan mengecewakan Grandmaster Yan. Dan dengan cepat, Lindong naik ke atas dan menembus dinding dari lantai 7, sehingga saat ini ia sudah berada di lantai 7 bersama Zutong. Zutong sangat terkesan pada Lindong dan mulai memujinya karena dengan kekuatan Seal Simbol Master tingkat 2 mampu mencapai lantai 7. Tidak mau kalah dengan Lindong, Zutong pun segera naik dan Lindong segera menyusulnya juga. Terjadi jual beli serangan antara Lindong dan Zutong yang sama-sama berambisi ingin memenangkan Battle Tower. Kondisi semakin menegangkan nih sob, ketika simbol Master Tower mulai menguji mereka dengan menyerangnya. Ujian pertama mereka berhasil dilewatinya dengan mudah, dan sekarang adalah ujian selanjutnya. Dan petir simbol Master Tower mulai menyerang mereka. Petir itu langsung menyerang kekuatan mental dan dapat menghancurkan spiritual simbol root mereka.
Karena Zutong yang terkena petir, spiritual simbol root Zutong pun menjadi rusak. Dan ia memilih untuk mundur terlebih dahulu untuk memperbaiki spiritual simbol rootnya. Zutong melihat Lindong yang hampir kewalahan, namun ia tetap melanjutkannya. Zutong pun mengingatkan Lindong untuk menyerah saja, karena petir itu mampu menghancurkan spiritual simbol rootnya. Dan jika itu terjadi, perjalanan Lindong sebagai simbol master akan berakhir. Namun nampaknya Lindong tetap berambisi untuk tetap melanjutkannya agar bisa naik ke lantai 8. Dan ujian yang sebenarnya pun dimulai. Petir itu saling berkumpul dan membentuk seekor ular raksasa yang kemudian menyerang Lindong. Zutong terus menyuruh Lindong menyerah, namun ia masih tetap berambisi masuk ke lantai 8. Ketika Lindong sudah hampir kalah, ia mencoba mengendalikan ular itu dengan kekuatan spiritual simbol rootnya. Lindong menyerahkan semua kekuatannya dan memerintahkan spiritual simbol rootnya untuk menelan kekuatan mental petir itu. Dan Lindong pun berhasil menyerapnya, dan ia mampu menembus dinding dari lantai 8. Di sisi lain, para Grandmaster dan peserta yang gugur menyaksikan perjalanan mereka dari hologram. Ketika ada yang mampu sampai di lantai 8, semuanya pun tidak menyangka dan mulai menebak-nebak siapa yang mampu mencapainya. Dengan sikap sombongnya dan pedenya juga, Grandmaster Han Yun terus memuji Zutong mampu mencapai lantai 8 dan mampu memenangkan Tower Battle itu. Pertandingan pun selesai. Satu persatu peserta yang gugur mulai turun. Ketika Ziyu turun, Grandmaster Yan dan yang lainnya pun sempat putus asa karena Ziyu lah yang paling diandalkan. Sedangkan Lindong karena ia seorang pemula, ia tidak diunggulkan sama sekali. Tim Zutong pun semakin senang karena mengira Zutong lah yang mampu mencapai lantai 8. Dan mereka beranggapan tidak mungkin jika Lindong yang mampu mencapai lantai 8 karena kekuatan Chill simbol Master Lindong hanya tingkat 2, sedangkan Zutong ada di tingkat di atasnya. Namun Grandmaster Yan tetap yakin bahwa Lindong mampu mengalahkan Zutong. Ketika seseorang yang berada di lantai 7 turun, semuanya pun tegang. Dan ketika terlihat itu adalah Zutong, semuanya pun terkejut dan tidak percaya kalau Lindong yang seorang pemula mampu memenangkan Tower Battle itu. Dan tim Lindong pun bersorak gembira karena Lindong mampu mengalahkan Zutong dan ia berhasil mempertahankan simbol Master Guild di kota Yan. Grandmaster Han Yun pun mengakui kekalahannya dan mereka berpamitan untuk pulang ke kota mereka. Dengan kemenangan itu, kota Yan memiliki orang yang sangat kuat, yaitu adalah Lindong. Namun saat itu, meskipun pertandingan sudah selesai, Lindong masih belum keluar dari simbol Master Tower. Bahkan sampai 24 hari mereka menunggu Lindong keluar. Namun, Lindong masih saja belum keluar. Dan film pun bersambung. Oke sob, itulah rangkuman film dari Material Universe Season 2 untuk part 5 ya sob. Untuk kelanjutannya akan lebih seru nih sob. Kira-kira apa ya yang dilakukan Lindong sampai tidak keluar? Padahal sudah mencapai 24 hari dan Lindong masih berada di simbol Master Tower. Saksikan kelanjutannya ya sob di part selanjutnya. Dan kalau kalian berkenan, silahkan di subscribe ya sob biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye bye.